Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Rian Sisiwan Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah SDM Internasional. Selamat malam juga kepada teman-teman kelas manajemen SDM yang sangat antusias. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Lailatul Fitria, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya dan teman-teman kelompok akan berbagi ilmu seputar sumber daya manusia internasional dengan tema Global Work-Life Management Ilmu in Multinational Corporation. Nah, di materi kali ini kita akan membahas seputar kehidupan kerja di perusahaan multinasional. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang akan memaparkan materi kali ini. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 011, kemudian ada Miss Bahrudin dengan NIM 022, kemudian ada Farah Zairina dengan NIM 041, ada Fanti Nurul Zakiyah dengan NIM 069, ada Sumrotul Hasanah dengan NIM 077, ada Rini Nurfaniati dengan NIM 082, dan yang terakhir ada Hoirul Umam dengan NIM 099. Nah, untuk topik pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu isu-isu utama bagi manajer yang berurusan dengan isu-isu kehidupan kerja dalam konteks global. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja utama dan faktor yang mempengaruhi masalah kehidupan kerja untuk MNCS. Dan kemudian yang ketiga, tantangan substansial yang dihadapi manajer di perusahaan multinasional. Kemudian yang keempat adalah contoh masalah kehidupan kerja MNCS. Baik, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, untuk yang pertama yaitu terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Tak dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya manusia semakin banyak. Namun, apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja tidak. Hanya beberapa saja dari mereka yang benar-benar sesuai dengan skill dan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan SDM yang benar-benar mumpuni demi kemajuan bisnisnya, yang mana jumlah tersebut sangatlah terbatas. Hal ini membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan yang lain demi mendapatkan SDM tersebut. Kemudian retensi sumber daya manusia. Setelah perusahaan berhasil mendapatkan SDM sesuai kriterianya, hal ini bukan berarti masalah selesai. Justru disinilah tantangannya, bagaimana perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik-baiknya dengan tidak membuang atau menyia-nyiakannya. Kegagalan dalam mengelola SDM, kegagalan dalam mengelola SDM perusahaan tak hanya bisa membuat kinerja sumber daya manusia tidak maksimal, tetapi juga akan menurunkan produktivitas perusahaan. Untuk dapat melakukan retensi SDM secara maksimal, memang bukanlah hal yang mudah, karena prosesnya memerlukan analisa secara detail dan juga memakan waktu agar pemanfaatan SDM perusahaan bisa tetap tepat sasaran. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Seiring dengan kemajuan zaman maupun untuk menjawab kebutuhan konsumen, perusahaan mau tidak mau juga harus berkembang agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Manajemen SDM bisa dilakukan dengan meningkatkan skill tertentu atau membuat mereka mempelajari hal baru sehingga mampu menjadi pribadi multitalenta yang siap sedia kapanpun perusahaan memerlukan. Misalnya, mewajibkan SDM untuk punya soft skill berkomunikasi dengan klien, memanage waktu agar bisa bekerja sesuai deadline, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi difungsikan Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis. Teknologi yang berkembang saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan.
Misalnya, dalam bidang manajemen HR, seorang HRD wajib untuk bisa belajar dan memanfaatkan teknologi yang ada agar untuk perkembangan SDM. Tidak sedikit aplikasi atau program online yang bisa dipakai untuk memudahkan HRD dalam kegiatan mengatur SDM sehari-hari. Misalnya seperti Mekarita. Pengembangan desain organisasi baru. Sistem organisasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun belum tentu bisa efektif untuk diterapkan di tahun berikutnya. Hal ini harus disesuaikan dengan keberagaman SDM perusahaan yang ada. Begitupun juga dengan SDM. Generasi SDM dengan karakteristiknya yang khas, yang mana hal ini berubah dari tahun ke tahun. Menjadi tantangan tersendiri bagi HR untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi kita. Keberagaman ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Oleh sebab itu, organisasi perusahaan yang diciptakan harus tepat dan mampu menjawab keberagaman itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang lingkungan kerja dan faktor sosial yang mempengaruhi masalah kehidupan kerja bagi perusahaan multinasional. Menurut Danang, tahun 2015 P38, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting ketika karyawan melakukan aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi masalah kehidupan kerja bagi karyawan. Karena jika lingkungan kerja memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan dan lingkungan kerja yang nyaman, menyebabkan tingkat konsentrasi karyawan dalam bekerja meningkat. Dan kondisi tersebut menyebabkan tingkat produktivitas kerja karyawan meningkat. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Faktor sosial yang mempengaruhi masalah kehidupan kerja bagi perusahaan multinasional yaitu banyaknya perusahaan asing yang mampu merusak citra budaya dan sosial pada negara tuan rumah. Salah satu contoh perusahaan multinasional yaitu Google. Google adalah mesin pencari yang sudah sangat terkenal di dunia. Perusahaan Google juga termasuk perusahaan yang bergengsi di dunia. Seperti yang kita tahu, Mbah Google ini menawarkan layanan internet seperti komputasi web, mesin pencari, iklan, dan lain sebagainya. Berkat adanya Mbah Google ini, sangat membantu aktivitas manusia dalam mendapatkan informasi. Tantangan substansial. Manajer di perusahaan multinasional menghadapi tantangan substansial dalam menyeimbangkan tekanan untuk global integrasi. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh manajer dalam konteks ini. Yang pertama, kebutuhan untuk konsistensi global dan adaptasi lokal, yaitu manajer di perusahaan multinasional harus mengelola perspektif global perusahaan untuk mencapai konsistensi dalam strategi, kebijakan, dan praktik bisnis di seluruh operasi mereka. Namun, mereka juga perlu mempertimbangkan perbedaan budaya, kebijakan lokal, dan preferensi pelanggan di setiap pasar lokal. Menemukan keseimbangan antara global integrasi dan adaptasi lokal adalah tantangan yang signifikan. Yang kedua, kompleksitas peraturan dan hukum, yaitu perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dengan peraturan dan hukum yang berbeda. Manajer perlu memahami dan mematuhi kerangka hukum yang berlaku di setiap negara.
yang bisa sangat kompleks, mereka juga perlu memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan tata kelola yang berlaku di perusahaan sambil mempertahankan keefektifan operasional global. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi antar lokasi, yaitu manajer di perusahaan multinasional perlu mengelola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai lokasi operasional. Ini melibatkan mengatasi perbedaan zona waktu, bahasa, budaya, dan gaya kerja yang berbeda. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan strategis dan taktis yang diambil di tingkat global mencerminkan kebutuhan dan realitas di setiap lokasi. Yang keempat, manajemen keragaman. Perusahaan multinasional sering memiliki keragaman dalam hal budaya, bahasa, latar belakang, dan kebiasaan kerja. Manajer perlu mengelola keragaman ini dengan bijaksana, mempromosikan inklusi, dan membangun tim yang efektif. Tantangan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya, penyesuaian gaya kepemimpinan, dan pengembangan komunikasi yang efektif di antara tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam. Yang kelima, pengelolaan risiko dan ketidakpastian. Perusahaan multinasional beroperasi di lingkungan global yang sering kali kompleks dan tidak stabil. Manajer perlu mampu mengantisipasi dan merespon risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul seperti fluktuasi mata uang, perubahan regulasi, atau perubahan politik. Mereka harus memiliki kemampuan yang baik dalam analisis risiko, perencanaan yang adaptif, dan kemampuan mengambil keputusan strategis dalam kondisi yang tidak pasti. Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya manajer di perusahaan multinasional untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks global, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas, serta keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola tekanan untuk global integrasi. Terima kasih. Contoh masalah kehidupan kerja di perusahaan multinasional. Next. Salah satu contoh masalah di kehidupan kerja di perusahaan multinasional adalah masalah budaya. Di perusahaan multinasional terdapat banyak karyawan dari berbagai negara yang memiliki budaya yang berbeda. Hal ini seringkali menjadi tantangan bagi manajemen dalam mengintegrasikan budaya-budaya yang berbeda tersebut. Selain itu, perbedaan bahasa dan gaya berkomunikasi juga sering menjadi masalah dalam kehidupan kerja di perusahaan multinasional. Beberapa karyawan mungkin memiliki kemampuan bahasa yang terbatas, sehingga menyulitkan mereka dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dari negara lain. Selanjutnya contoh masalah kehidupan kerja. Masalah lain yang sering muncul adalah perbedaan sistem regulasi perusahaan nasional harus memenuhi peraturan yang berbeda-beda setiap negara yang dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan. Selain itu, pengelolaan tim yang terdiri dari anggota dari berbagai negara juga dapat menjadi masalah. Tantangan terutama dalam mengelola tim adalah memastikan semua anggota memiliki visi dan tujuan yang sama, serta bekerja sama secara efektif. Masalah keamanan dan privasi juga menjadi masalah yang perlu dihadapi. Perusahaan multinasional seringkali menjadi target serangan cyber dan pencurian data. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan perlu untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Semua masalah kehidupan kerja di perusahaan nasional tersebut perlu diatasi dengan baik agar kinerja dan kualitas
Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi dengan luar biasa. Selanjutnya, kita akan berdiskusi nih mengenai materi kita pada malam hari ini. Jadi yang sudah kita pelajari pada malam hari ini kan seputar tentang work-life management di perusahaan multinasional nih ya. Jadi kayak cara memanage bagaimana sih kehidupan kerja di perusahaan multinasional. Tadi kan sudah ada dijelaskan seperti eh, mulai dari perbedaan budaya, terus kemudian perbedaan bahasa sebagai komunikasi, perbedaan regulasi pemerintah di tiap-tiap negaranya. Jadi di sini kita belajar mengenai tentang apa saja yang menjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Terus kemudian faktor-faktor apa saja tadi yang mendasari hal-hal tersebut. Dan kemudian yang terakhir ada tadi contohnya terkait work-life management di perusahaan multinasional. Nah, baik. eh jadi ini kan lingkupnya sangat luas sekali ya karena skala internasional. Nah, saya ini mau tanya nih, menurut teman-teman, kalau saya kerucutkan berbicara soal manajemen kehidupan kerja, itu kan nggak jauh sama yang namanya work-life balance atau keseimbangan dalam dunia kerja. Nah, mungkin dari Mbak atau Mas bisa memberikan pemahaman sederhana terkait work-life balance ini yang sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada teman-teman yang mau ngejawab nih, bisa banget. Ayo kita diskusi. Mungkin dari Mas Irul, monggo. Sepertinya sudah mau angkat suara. Kita diskusi aja ya Mbak Moderator. Ya, monggo. Di sini kan tentang work-life balance ya, Ya, keseimbangannya kerja. Kalau kita pahami terlebih dahulu arti dari apa work-life balance sendiri itu memiliki makna yang mana kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan tanggung jawabnya. Jadi antara pekerjaan dan tanggung jawabnya itu harus diseimbangkan begitu, Mbak. Jadi apa namanya antara pekerjaan tanggung jawab punya lebih rasa tanggung jawab lah gitu artinya itu. Dan oke. seperti Jadi, ya sehari-hari gimana? eh, kita bisa terapkan dalam contoh sehari-hari itu banyak sebenarnya, Mbak. Contohnya nih apa? Contohnya yaitu kayak semisal kita itu bekerja akan lebih efektif dan efisien dalam sebuah perusahaan. Seberapa besar tanggung jawab yang kita emban, ya disitulah kita harus giat bekerja dan kita harus benar-benar bisa memanage dan menyeimbangkan tanggung jawab dan pekerjaan kita gitu. Hmm. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan tentang work-life Mungkin balance? dari yang lain, ya terima kasih sekali untuk Mas Irul. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan nih pendapat dari Mas Irul terkait work-life balance. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang berpandangan berbeda terkait work-life management atau ada contoh pengimplementasiannya yang lain mungkin dari teman-teman. Barangkali nih Mbak Zerin, kan sekarang lagi magang nih ya kesibukannya. Mungkin bisa ngasih contoh gimana sih work-life balance cara kita menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi gitu. Mungkin ini lebih tipis-tipis kayak time management ya. Manajemen cara gimana kita cara manajemen waktu antara kewajiban tadi yang kata Mas Irul antara kewajiban di dunia pekerjaan sama pribadi gitu ya Mas Irul ya. Betul sekali, Mbak Moderator. Iya, monggo mungkin dari Mbak Zerin bisa angkat suara. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Monggo dari yang lain. Ini ada Mbak Fanti juga.
Oke, sepertinya sudah tidak ada penambahan. Berarti ini bisa saya tarik kalau semuanya sependapat nih ya sama apa yang dikatakan sama Mas Irul tadi terkait work-life balance. Jadi ya seperti itu teman-teman, work-life balance atau itu adalah contoh, bukan contoh kecil ya, tapi itu pengerucutan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini terkait work-life management. Nah, tadi kan kita membahas secara global, secara internasional nih, kalau misalnya penerapannya ada pada multinational corporation. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini, sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya, saya akan menutup sesi presentasi kita. Baik, saya ada satu pantun nih, yang mungkin jangan diketawain ya, mungkin agak prik. Baik, pergi ke Krian beli terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator.